Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Bisa diberikan Allah ke alam dunia bagi orang-orang yang taat kepada Allah, al-yusru fil umur, kemudahan dalam segala perkara. Orang yang selalu taat kepada Allah, dia mendapat selalu mudah, mendapat selalu kemudahan dalam hal-hal apapun. Ada dia sulitnya, apapun yang dihadapinya mudah. Karena Allah sudah menjamin ini, Allah akan memberikan kemudahan bila orang itu takwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan perkara orang itu mudah. Apa aja baginya mudah. Hendak apa aja mudah. Di mana aja mudah. Nah, itu memang balasan Allah yang disegerakan di alam dunia ini kepada orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha, dan setengahnya lagi, ghufranuz dzunub, diampuni dosa. Orang yang beramal ibadah kepada Allah dibalas langsung oleh Allah di alam dunia dengan pengampunan dosa. Nah, dengan pengampunan dosa. Ini balasan yang layak yang dikirim Allah ke alam dunia ini. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atih. Allah berfirman, barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan hapus dosa-dosanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu artinya kada mau menyuruh kita bekerja, menyuruh kita beramal, tapi balasannya kena imbah mati aja kada mau itu. Langsung dikirim Allah balasannya di dunia ini juga. Tapi balasan yang layak untuk inya di dalam dunia ini. Bukan balasan dikirim berupa barang-barang surga, kada. Atau dikirim bidadari ke dalam dunia, kada mungkin itu. Kada mungkin. Kalau dikirim bidadari ke alam dunia ini, maka perempuan-perempuan dunia tidak akan laku lagi selama-lamanya. Ada orang-orang aulia yang bermimpi masuk surga, makan makanan surga, makan makanan surga. Begitu bangun guring, beberapa hari melihat makanan dunia selalu muntah. Nah, hanya bermimpi makan makanan surga. Ada aulia-aulia Allah yang dimimpikan Allah masuk surga dan diberi bidadari. Begitu bangun guring, maka dia sangat tidak senang, sangat tidak suka kepada istrinya sendiri. Nah, hanya dalam mimpi melihat bidadari, apalagi dikirim orangnya ke dalam dunia ini. Nah, maka itu kada cucuk, kada layak. Nah, jadi Allah mengirim balasan ibadah itu yang layak, yang patut bagi negeri dunia ini. Pasti dibalas Allah dengan balasan yang kuntan, kada terlambat, kada terhutang. Wa minha, setengahnya lagi, itmi'nanul qalbi, ketentraman hati. Firman Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah itu hati tentram. Nah, kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu dibalas oleh Allah. Dibalas Allah dengan apa? Dengan ketentraman hati. Hati jadi tenang, hati jadi nyaman karena berzikir kepada Allah tadi. Andai kata ada orang yang berzikir kepada Allah tapi kada mau tenang hatinya, mungkin pertama, satu, berzikirnya kada dasar iman. Yang kedua, mungkin berzikirnya itu kada ikhlas.
Yang ketiga mungkin hatinya mati. Hatinya mati. Kalau hati orang itu hidup, kalau orang punya hati yang sehat, dia berzikir dengan ikhlas dan iman, pasti ini Al-Quran, pasti Allah berikan ketentraman hati, ketenangan hati bila mana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita coba di waktu kita marah, di waktu kita sedih, di waktu kita takut, coba kita baca la ilaha illallah. Tentram pada hati kita, tentram pada hati kita dengan zikir itu. Bila tentram hati kita, berarti hati kita baik, hati kita sehat. Berarti bila kada tentram hati, berarti hati ini ada masalah. Berarti hati kita sudah kada peka lagi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bila itu segera memperbaiki hati. Bila sudah demikian, kada mampan lagi dengan zikrullah itu. Padahal zikir kepada Allah ini merupakan obat yang paling kuat, obat yang paling dahsyat untuk menentramkan hati orang-orang yang beriman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu hati mereka pasti akan tentram dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu balasan zikir kita. Kita berzikir, Allah langsung balas dengan ketentraman hati. Balasan yang lainnya, imbah mati kena di surga. Nah, kadakawa dikirim sekarang ke alam dunia ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, banyak lagi macam-macamnya balasan yang dikirim Allah ke dalam dunia ini yang patut, yang layak kita terima selama kita hidup di alam dunia ini. Namun contoh-contoh tadi sudah membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kada akan berhutang untuk membalas amal ibadah yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.